Selamat datang di Titik Pandang Kompas TV. Hari ini ada saya Audrey Chandra. Saudara, mudik Lebaran 2026 bukan sekedar ritual tahunan. Ini adalah mobilisasi manusia terbesar pasca pandemi yang terus menembus batas baru. Berdasarkan data Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan atau Baktans Kemenhub, pergerakan masyarakat di tahun ini diproyeksikan mencapai 212,5 juta orang. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 10% jika dibandingkan dengan masa mudik tahun lalu 2025 yang mencatat angkanya 193,6 juta orang. Nah, di tengah lautan manusia yang terus bergerak, moda transportasi kereta api juga tetap menjadi tulang punggung. PT KAI memproyeksikan akan mengangkut lebih dari 4,2 juta penumpang selama masa angkutan Lebaran H-10 hingga H+10 atau 10 hari sebelum Lebaran dan 10 hari setelah Lebaran. Nah, angkanya naik dari tahun lalu seiring dengan penambahan rangkaian gerbong baru. Hari ini, saudara, kita akan membedah bagaimana strategi PT KAI menghadapi lonjakan mulai dari integrasi teknologi hingga misi sosial lewat kereta kerakyatan dan juga Jaka Lalana. Hari ini sudah hadir di depan saya, sudah ada Direktur Utama PT KAI, Bapak Bobi Rashidin. Pak Bobi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Andri. Pak Bobi, kalau saya lihat di online ini Sabtu lalu, tiket ini masih tersedia 59%. Tiket kereta api masih ada untuk perjalanan mudik kali ini. Angkanya terus bergerak Pak kalau sekarang? Terus bergerak, alhamdulillah terus bergerak dalam hal ini ya. Kita siapkan untuk kereta jarak jauh itu sekitar 4,998 atau sekitar 5 juta tempat duduk. Which is ini naik sekitar 5,4% dibandingkan dengan actual di tahun lalu, di tahun 2025. Dan kalau kita lihat juga pergerakan keretanya juga kita mengalami penambahan, itu sekitar 2,1%. Dari 48.000 sekian, itu menjadi 49.000,8 pergerakan kereta selama 22 hari, yaitu mulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 1 April dalam hal ini. Oke, jadi artinya kenaikan itu juga didukung dengan adanya stimulus ya Pak ya? Artinya ada diskon 30% periode 14 hingga 29 Maret Pak Bobi? Iya, betul. Itu ada 3 program kita. Satu adalah bekerja sama dengan pemerintah, itu adalah stimulus diskon 30% untuk 1,2 juta tempat duduk. Yang kedua ada juga program dengan BP BUMN, yaitu ada 480 tempat duduk yang kita sediakan untuk mudik gratis. Dan ada juga program kerjasama kita dengan Kementerian Perhubungan, itu 56.000 tempat duduk untuk motor gratis. Artinya kita menyediakan tempat untuk para pemudik yang mau membawa kendaraan bermotornya dia. Oke, jadi artinya ini untuk memindahkan warga-warga atau pemudik-pemudik yang biasanya ingin pergi jauh nih, biasanya naik motor, ini kemudian supaya tetap safe, tetap aman sampai di tempat, makanya diadakan motis ya Pak ya? Motis. Apa tuh? Mudik motor gratis itu ya? Mudik motor gratis. Ya, itu gimana tuh Pak? Jadi mudik motor gratis ini itu ada periode tertentunya di mana nanti peminatnya harus mendaftarkan dulu, kemudian melakukan check-in terhadap motor gratisnya, kemudian motornya kita bawa dengan kereta plus dengan 2 pengendaranya. Yang totalnya sekitar 56.000 tempat yang kita tersediakan. Jadi motornya dibawa, tapi para pengendara termasuk juga penumpangnya ini kemudian tinggal duduk ya naik kereta api ya Pak? Naik kereta. Sampai di tempat. Pak Bobi, ini kan kita ini pada saat Hari Raya Idul Fitri di tahun ini berdekatan juga dengan perayaan Nyepi ya Pak. Di tanggal 19 Nyepi di hari Kamis, kemudian 20 rencananya ada cuti bersama. Kemudian perayaan Idul Fitri di 21-22 itu artinya adalah Sabtu dan juga Minggu. Nah, gimana caranya Pak untuk kemudian tadi kan sudah diberikan insentif 30% mulai dari tanggal 14. Nah, gimana caranya ini tidak memindahkan para pemudik yang mungkin bisa mudik lebih awal Pak. Jadi tidak di peak day-nya misal di tanggal 19 sampai ke atasnya nih supaya tidak terjadi penumpukan. Supaya tidak terjadi penumpukan seperti yang kita sampaikan tadi adalah stimulus itu. Jadi stimulusnya itu kan sebelum itu berlakunya.
Jadi 30% itu kalau tidak salah tanggal 11 ya kalau nggak salah berlakunya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kita melakukan penambahan kereta juga, rangkaian juga. Kalau tidak salah itu sekitar 62 kereta, perjalanan kereta yang kita tambahkan per harinya. Oh, oke. Untuk menampung para pemudik ini supaya tidak Menumpuk ya, Pak, ya? pada masa 1 minggu itu. Biasanya para tujuan kemana sih Pak? Paling banyak Surabaya masih? Ya tentunya tujuannya ke Surabaya, ke Jogja, kemudian ke arah timur itu paling banyak ya. Ke arah selatan juga cukup mendominasi juga dalam hal ini. Oke, dari KAI sendiri Pak Bobi tadi kan sudah punya program mudik untuk motor gratis ya, mengangkut penumpangnya, kemudian juga mengangkut motornya supaya tiba di tempat tujuan dengan aman dan juga selamat. Nah, tapi gimana meyakinkan para pemudik ini yang mungkin masih mikir-mikir, oh lebih baik kayaknya saya naik motor aja deh, karena misalnya bisa singgah gitu ke satu tempat lagi sebelum sampai ke tujuan, Pak. Ya tentunya kita selalu memperhatikan satu adalah keselamatan, keamanan para penumpang, kenyamanan, dan tentunya kita ini adalah salah satu moda yang paling tepat waktu dalam hal ini. Nah inilah keunggulan-keunggulan yang kita utamakan gitu ya. Kalau dibanding dengan naik motor sendiri gitu ya, itu capek gitu ya, apalagi kehujanan sekarang, cuacanya juga lagi nggak baik kan gitu. Makanya kita sediakanlah angkutan gratis untuk para pelanggan-pelanggan kita ini yang mau membawa kendaraan bermotornya. Dan mudah juga ya Pak syarat-syaratnya? Dan mudah banget syarat-syaratnya. Oke, Pak Bobi, ini kan yang sering kali dikeluhkan sama calon penumpang adalah pada saat mau lebaran nih sudah war tiket ya Pak ya, sudah war tiket bahkan kayaknya subuh-subuh rela bangun lebih awal untuk nge-war tiket. Nah, tapi kan kadang-kadang yang menjadi pertanyaan adalah pada saat mau ke war tiket ini susah banget. Kadang suka error, kadang suka kemudian tidak bisa diakses. Ini gimana pada saat ini gimana Pak? Apa yang ditawarkan dari KAI supaya tadi war tiket ini tetap berjalan dengan baik Pak? Ya, itu ada sistem yang namanya RTS, Railway Ticketing System. Kita kebetulan di bulan Januari kemarin kita melakukan upgrade dari sistem itu. Bahkan infrastrukturnya pun kita upgrade. Dan jadi yang kita upgrade itu algoritmanya, kemudian yang kedua adalah infrastrukturnya, kemudian adalah concurrent sessionnya juga kita upgrade dalam hal ini. Nah sistem baru kita ini sudah terdeploy itu per tanggal 21 Januari kemarin, ya, di mana dia mempunyai kemampuan itu 25.000 antrian per menitnya. Jadi 25.000 antrian transaksi per menitnya. Nah sehingga war tiketnya itu akan jauh lebih gampang. Mulus nih, nggak ada ngelek-ngelek itu Pak. Dan tidak akan ngelek-ngelek lagi, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena algoritmanya pun sudah kita upgrade dalam hal ini, maka proses antara pembayaran itu dengan proses pengeluaran tiketnya itu sekarang seamless. Jadi tidak perlu nunggu 2 menit, 3 menit lagi itu langsung bisa keluar tiketnya. Tapi tentunya kami tetap melakukan monitoring dari sistem baru ini, itu pertama, dan kami mempunyai war room yang kerja 24 jam dan tentunya dibantu oleh help desk-nya kami KAI 121 dalam hal ini. Jika memang ada permasalahan yang dihadapi oleh para pelanggan, maka KAI 121 selama 24 jam kami siap melayaninya. Oke, mungkin berkaca kepada para pemudik yang selalu menggunakan kereta api, tapi kemudian tadi war tiketnya mereka ada jam-jam favorit atau menit-menit favorit Pak. Misalnya di jam segini aja karena ini tidak akan nge-lag. Nah itu berarti artinya sekarang 24 jam mau beli kapanpun, menit keberapapun, jam berapapun artinya bisa Pak. Tidak ada yang tadi misalnya error. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah setting sistemnya itu 25.000 transaksi per menit. Jadi 25.000 transaksi per menit. Tentunya ini adalah angka yang cukup besar sekali dan kita harapkan tidak ada terjadi concurrent selama 25.000 transaksi per menit itu. Logikanya begitu. Tapi jika ada, ya kan, maka kami seperti yang saya sampaikan tadi, maka help desk kami itu siap melakukan support, melakukan pembantu, mendukung selama 24 jam dalam hal ini. Oke, dan cara ini juga kemudian meyakinkan calon pemudik yang ingin menggunakan kereta api juga ya Pak, ketika sebelumnya misalnya, udahlah saya pakai jasa calo aja lebih cepat meskipun agak lebih mahal Pak Bobi.
Nah, ini pun celah-celah untuk melakukan fraud terhadap sistem ini juga sudah kami tutup. Jadi kemungkinan untuk melakukan fraud, kemungkinan untuk melakukan borong tiket gitu ya, kemungkinan untuk melakukan blocking seat gitu ya. Itu dengan sistem, dengan bantuan AI, kami sudah bisa identifikasi dari depan dan kami langsung mitigasi itu. Jadi mudah-mudahan RTS kami yang baru ini atau KAI, Akses by KAI aplikasinya ya, mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sekarang untuk satu misalnya pendaftaran KTP bisa berapa seat Pak yang bisa di Bisa sampai kalau ada yang namanya individual booking, ada juga yang namanya group booking. Nah, kalau individual booking itu kan biasanya 4, 5, 6 orang gitu ya. Kemudian kalau group booking misalnya sampai 20 atau berapa atau sampai 20 25 orang dalam hal ini. Oke, Pak Bobi, ini kan juga saat ini ada tadi 59 tiket yang masih ada ya Pak, 59% kurang lebih masih ada ya tiket yang masih available. Nah, apakah stabilitas sistem yang kita rasakan ini juga merupakan hasil dari infrastruktur modern cloud yang bisa menyesuaikan misalnya secara real time nih, oh tinggal segini tiketnya, berapa persen lagi gitu? Ya, memang sistem baru kita ini sudah mengakomodasi yang seperti Mbak Audrey sampaikan tadi. Jadi kita sudah bisa melihat berapa besar peningkatan atau pembelian tiket tersebut sehingga kita bisa mengantisipasinya pada hari sekian, menit sekian, jam sekian itu akan terjadi puncaknya gitu. Oh oke, jadi bisa langsung terevaluasi ya Pak kira-kira jam segini. Dan alhamdulillah selama ini dengan hampir 1,9 juta tiket yang sudah terjual dengan menggunakan Akses by KAI ini, alhamdulillah belum ada kendala. Jadi upgrade sistem yang kita lakukan di Januari kemarin boleh dibilang berjalan dengan baik. Oke, Pak Bobi, ini juga Kereta Api Indonesia terus mengeluarkan inovasi baru. Ini ada juga namanya kereta kerakyatan dan juga Jaka Lalana. Ini apa sih Pak? Jadi di kereta api ini adalah satu moda yang semuanya itu harus ada. Satu, keselamatan, keamanan adalah prioritas nomor satunya kami. Yang kedua adalah kami ini angkutan massal. Artinya tingkat affordability-nya itu harus terjangkau. Yang ketiga adalah kenyamanan tentunya yang diutamakan juga. Berdasarkan 4 hal ini, maka kami membuat satu inovasi yang kita sebut dengan kereta kerakyatan. Di mana kereta kerakyatan ini posisinya adalah in the middle antara dengan kereta PSO itu dengan kereta ekonomi komersial. Jadi kalau kita lihat ekonomi komersial itu satu gerbongnya itu 72 tempat duduk, maka ini sekitar 95 tempat duduk. Jadi konfigurasinya tidak 22 lagi, tapi adalah 23. Tapi apa yang ditawarkan di ekonomi komersial itu ada di kereta kerakyatan ini. Artinya ngadap depan, kemudian dengkulnya nggak ketemu, gitu ya. Kan dulu ada istilah tuh ya. Dengkul ketemu dengkul ya Pak ya? Ya, dengkulnya ketemu dengkul gitu ya. Kemudian AC-nya juga bukan AC split lagi. Nah ini tentunya kita mengoptimalkan aset-aset kereta kita, ya, yang kita sebut dengan K2 dulunya, dan ini kita konversi dia menjadi kereta kerakyatan. Itu yang pertama. Dan untuk lebaran ini juga kami meluncurkan satu inovasi yang lain, yaitu adalah kereta yang kita sebut dengan eksklusif, cukup eksklusif, yang terutama untuk melayani para wisatawan yang benar-benar tujuannya berwisata. Jadi kita itu punya gerbong gitu ya, atau kereta yang cukup terkenal gitu ya. Buatan tahun 38, ini kita refurbish lagi, ya, kita jadikan dia Jaka Lalana. Di mana relasinya itu nantinya itu akan dari Jakarta, Sukabumi sampai dengan Cianjur. Tentunya menawarkan beberapa fitur untuk wisatawan juga. Satu adalah sightseeing-nya bagus, kemudian experience yang dijual di dalam keretanya, kemudian experience yang dijual di lokasi tujuannya. Nah inilah yang nanti kita akan bundle menjadi paket wisata yang kita akan tawarkan pada masa angkutan lebaran tersebut. Jadi berbicara soal lebaran naik kereta bukan hanya ini kemudian moda transportasi yang wajib begitu, tapi ini juga bisa menawarkan untuk
sekaligus wisata ya Pak ya, apalagi kalau ngajak anak-anak ya, pasti mereka senang dan tidak bosen. Biasanya rata-rata kan kalau berapa jam ke atas gitu pasti bosen kan anak-anak, dan ini yang ditawarkan oleh kereta api ya Pak? Ya. Oke, Pak Bobi, untuk kemudian juga kereta tadi ekonomi kerakyatan ini, apakah kemudian ini juga menyasar kepada yaitu harganya lebih affordable daripada harga kereta yang lain? Ya tentunya, salah satu tujuannya itu adalah bagaimana kita melayani lebih banyak pelanggan-pelanggan kita ini, dengan tentunya kita menawarkan harga tiket yang lebih terjangkau. Bukan hanya terjangkau, tapi lebih terjangkau. Oke, Pak Bobi berbicara soal inovasi, tadi ada Jakalalana juga, ada kemudian ekonomi atau kereta kerakyatan ya Pak. Nah gimana caranya Pak Bobi juga melihat kualitas dari sumber daya manusia sendiri di internal KAI untuk melakukan selalu modifikasi-modifikasi aset, sehingga hasilnya pun meskipun modifikasi ini tidak kalah dengan sarana-sarana yang baru Pak? Banyak teknologi-teknologi yang memang kita temukan di tempat kita sendiri. Jadi misalnya bagaimana kita melakukan perawatan yang optimal terhadap kereta dan lokomotif-lokomotif kita ini gitu ya. Itu kita punya 6 balai yasa yang tersebar di Sumatera, kemudian yang ada di Jawa. Dan ini tidak hanya bengkel dalam hal ini. Mereka melakukan inovasi, mereka melakukan kreasi. Ya, kita tahu sendiri ada kereta panoramik gitu ya. Kemudian ada juga dengan kereta kompartemen, kemudian ada kereta wisata-wisata yang lainnya yang sudah ditemukan oleh teman-teman di Balai Yasa. Nah, begitu juga dengan beberapa hal-hal teknis yang tentunya meningkatkan kalau kita nyebutnya itu RAMS gitu ya, reliability, availability, maintenance ability, kemudian serviceability atau security atau safety-nya. Nah, ini tentunya inovasi-inovasi ini, skill-skill ini yang kita selalu develop di bengkel-bengkel Balai Yasa kita ini. Tidak hanya ngebenarin kereta, tidak hanya merawat kereta, tapi tentunya mereka kita berikan freedom untuk melakukan inovasi, kreasi terhadap aset-aset atau terhadap layanan yang bisa kita munculkan di masa depannya. Oke, Pak Bobi, ini kan soal Lebaran bukan hanya tentunya kepada para pemudik yang menggunakan kereta api, harapannya tentu selamat dan nyaman sampai dengan tempat tujuan. Tetapi juga kan pasti banyak juga kepada para pekerja mungkin kemudian yang tetap bekerja di hari Lebaran. Bagaimana caranya Pak Bobi juga meyakinkan bahwa mereka meskipun dengan beban kerja yang tinggi, mungkin tidak juga Lebaran pada saat hari hanya harus melayani para penumpang. Bagaimana caranya juga membuat mereka juga nyaman dan sama-sama merasakan Lebaran meskipun ya masih dengan kerja. Ya, ini bagi KAI, bagi kami di KAI Group itu udah biasa. Jadi setiap ada 3 event gitu ya. Satu adalah event Lebaran, yang kedua adalah event liburan anak sekolah, yang ketiga itu adalah event Natal dan Tahun Baru, di mana kami itu mengadakan posko. Nah, untuk Lebaran ini kami mengadakan posko 22 hari, di mana dalam 22 hari itu satu orang wajib, satu orang yang tanggung jawabnya ada di front line, ya termasuk saya gitu ya, itu wajib standby 24 jam. Kemudian nanti kita akan kompensasikan itu dengan 5 hari libur. Oh, oke. Dengan 5 hari libur. Nah, 5 hari libur ini mereka boleh mengambil selang-seling selama masa 22 hari itu, atau mereka boleh mengambil setelahnya. Dalam hal ini memang workload kita itu sangat cukup tinggi sekali. Sehingga kalau kita lihat untuk mempersiapkan angkutan Lebaran yang sebaik mungkin ini, kita itu menambah workforce itu sekitar 3.400 orang. 3.400 orang itu di mana 1.000 orangnya itu nanti akan kita deploy itu di perlintasan sebidang untuk mencegah dan menghindari yang namanya temperan kereta dengan kendaraan lain. Dan ini sudah kita lakukan juga di masa Nataru kemarin. Dan ini cukup efektif dan cukup efisien
di mana selain penjagaannya oleh mesin, oleh portal, oleh palang pintu itu kita menambah orangnya juga untuk memberikan awareness bagi pengendara lain, untuk memberikan warning bagi pengendara lain gitu ya. Nah itu ada 1.000 orang di situ. Nah sisanya sendiri itu ada nanti di pelayanan, di tugas keamanan, dan di tempat-tempat yang memang kita membantu kelancaran dari arus mudik ini. Termasuk juga dengan banyaknya perlintasan atau beberapa perlintasan yang memang belum ada palang pintunya ya Pak. Tadi ditambahkan untuk orangnya. Oke, Pak Bobi, kemudian juga berarti artinya sampai dengan sekarang Kereta Api Indonesia selalu melakukan transformasi dan inovasi ya Pak, agar supaya tidak kalah juga dengan moda transportasi lainnya, supaya kereta api ini tetap unggul dan menjadi pilihan utama buat warga. Ya, kalau kita lihat dibanding dengan moda transportasi yang lainnya, pengoperasian kereta api itu paling kompleks. Kenapa? Saya membandingkan misalnya dengan saya bandingkan dengan transportasi udara misalnya. Transportasi udara itu ada 3 entiti penting yang terlibat. Ya, ada yang namanya operator airportnya, dalam hal ini adalah Angkasa Pura gitu ya. Kemudian adalah operator airlines-nya, dalam hal ini ada Garuda, kemudian ada maskapai swasta lainnya. Kemudian ada pengatur lalu lintasnya, apa yang kita kenal dengan Airnav. Nah, kereta api ini itu kami operasikan semua. Jadi stasiunnya kami jadi operatornya, keretanya sendiri kami menjadi operatornya, kemudian traffic manajemennya pun itu adalah KAI juga yang melakukan. Nah, karena kekompleksan inilah, maka ruang untuk error itu bagi kami tidak ada. Zero Error. Makanya kami selalu bilang bahwa yang nomor 1 itu adalah faktor safety. Jadi safety bagi pelanggan ya, sebelum dia naik kereta pun, jadi pre-journey-nya, in-journey-nya, kemudian post-journey-nya. Kemudian safety untuk awak keretanya sendiri dan kereta tersebut atau asetnya tersebut. Oh, oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah safety untuk environment-nya. Makanya dalam hal ini kami sangat concern sekali itu dengan perlintasan sebidang tadi. Karena ini kami masukkan ke dalam faktor indeks kinerja dari safety kami. Oke, termasuk juga dengan rencana yang ingin berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah setempat untuk pembangunan flyover atau underpass ya Pak, supaya tadi mengalihkan para pengendara supaya tidak melintasi perlintasan kereta api yang mungkin belum punya palang pintu. Ya, jadi pengelolaan dari perlintasan ini juga adalah multisektoral juga. Ada yang dikelola oleh KAI, ada yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, ada yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat juga. Dan aturan dari perlintasan sebidang ini juga ketat sekali. Jadi ada yang memang menggunakan palang pintu. Kemudian kalau dia sudah punya double track di situ, harusnya itu harus membangun flyover dalam hal ini. Yang di flyover itu bukan keretanya, yang di flyover itu adalah kendaraannya dalam hal ini. Dan tentunya ini menjadi program kolaborasi kami ya antara KAI, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah setempat. Itu satu tentunya untuk menertibkan. Jadi banyak perlintasan-perlintasan yang liar itu kita tertibkan barengan. Yang kedua adalah memperketat penjagaan. Jadi ada perlintasan-perlintasan yang sudah terdaftar, istilahnya begitu ya, istilah terdaftar, tapi belum menggunakan alat, belum ada EWS-nya, belum ada palang pintunya, maka kita encourage secara bersama-sama ya untuk melakukan bagaimana nih skenarionya, bagaimana strategi kita untuk mengamankan jenis perlintasan ini. Kemudian ada perlintasan-perlintasan yang sudah terlalu banyak trek di dalamnya. Nah ini pelan-pelan kita dorong pemerintah setempat atau Kementerian PU dalam hal ini juga itu untuk membangun flyover dalam hal ini. Oke, Pak Bobi, apa sih yang Bapak ingin sampaikan Pak agar masyarakat ini dapat mudik
2026 dapat berjalan bukan hanya aman, bukan hanya lancar, bukan hanya terkendali, tetapi juga bisa memorable, Pak. Bisa mereka ingat. Satu adalah yang ingin saya sampaikan, beli tiketnya pada saat ini. Oke. Jangan tunggu-tunggu Aksesnya lagi. kemana, Pak? Biar jangan ada calon. Jadi kita mempunyai platform sendiri, itu akses by KAI. Ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan platform-platform yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah upgrade sistemnya, concurrent-nya sudah 25.000, seharusnya tidak akan ada kendala lagi. Yang kedua tentunya adalah persiapkan diri, tanggal, ya, jangan sampai ketinggalan kereta. Apalagi mepet belinya ya. Ya, kemudian tolong diantisipasi juga untuk menuju stasiunnya. Ya, jangan sampai kena macet menuju ke stasiunnya. Keretanya udah pergi, dalam hal ini kereta nggak bisa nungguin penumpangnya kan gitu. Oke. Nah, yang ketiga adalah nikmati perjalanannya. Kami sudah siapkan layanan yang paling terbaik dari kami di dalam kereta. Ketika sampai di stasiunnya, stasiun juga nanti kita akan bikin beberapa stasiun itu ikonik, ya, sesuai dengan tema lebarannya. Kemudian nikmati perjalanan keretanya tentunya. Dan tentunya kita sangat berharap sekali akan selamat, aman, nyaman sampai di tempat tujuannya dan tepat waktu tentunya. Iya, berarti mulai dari berangkat, sampai tiba dan sampai balik lagi gunakan kereta api ya Pak, supaya aman ya. Tadi juga ada mudik gratis ya untuk memindahkan transportasi yang motor ke kereta. Terima kasih Direktur Utama PT KAI Bapak Bobi Rashidin. Saudara, diskusi kita hari ini menegaskan bahwa mudik 2026 ini bukan hanya sekedar angka-angka statistik, tapi di balik jutaan mobilisasi masyarakat ada rindu yang harus tersampaikan dan juga harapan yang harus tiba dengan selamat. Melalui visi kereta kerakyatan dan juga Jaka Lalana, PT KAI di bawah kepemimpinan Pak Bobi Rashidin telah membuktikan kedaulatan transportasi adalah hak setiap rakyat. Langkah mengganti kursi tegak menjadi kursi yang lebih nyaman adalah bukti bahwa negara hadir untuk memuliakan setiap warga negaranya tanpa memandang kelas tiketnya. Sebuah perjalanan untuk memanusiakan manusia di atas rel baja. Terima kasih sekali lagi Pak Bobi atas bincang-bincang yang sangat mencerahkan ini. Dan bagi para pemirsa di rumah yang mungkin sudah bersiap untuk war tiket ya. Selamat berkumpul dengan keluarga, pastikan keselamatan yang tetap menjadi prioritas utamanya. Saya Audrey Chandra pamit, terima kasih, sampai jumpa lagi. Pak Bobi, terima kasih.